Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya sendiri Fandi Tadi bersama dua rekan saya, yakni Anastasia Apriliani sama Evi Nur Hikmah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang topik proses komunikasi. Proses komunikasi. Setiap individu yang terlibat dalam komunikasi akan mempersepsi stimuli sesuai karakteristik personal. Sebuah pesan yang sama bisa diberikan makna yang berlainan oleh individu yang berbeda. Words don't mean, people mean. Jadi seperti kayak setiap individu itu bisa mempersepsikan stimuli yang diterima itu secara berbeda-beda sesuai dengan karakteristik personalnya. Proses pengolahan informasi ini dinamakan dengan komunikasi interpersonal yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang pertama, sensasi. Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Menurut Benjamin B. Woolman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual, dan berhubungan dengan alat indera. Sensasi akan mempengaruhi persepsi. Sensasi dipengaruhi oleh faktor situasional dan personal. Faktor situasional mencakup ambang mutlak atau absolute threshold, yaitu batas minimal intensial stimulus. Misal, mata manusia hanya mampu menangkap stimulus yang memiliki panjang gelombang 380 sampai 780 nanometer. Contoh lain yang lebih sederhana, manusia hanya mampu menerima 10 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Jika di bawah 10 derajat Celcius, kulit kita akan merasa menggigil dan kedinginan, dan kalau di atas 45 derajat Celcius, kulit kita akan kepanasan. Faktor personal yang mempengaruhi sensasi meliputi kapasitas alat indera, pengalaman, dan budaya. Proses penerimaan rangsangan. Di sini ada beberapa proses, ya, ada dua gambar. Yang pertama, jadi rangsangan itu diterima oleh 5 indera, panca indera. Yang pertama penglihatan, kedua pendengaran, ketiga penciuman, keempat pengecap, dan kelima peraba. Rangsangan dari luar diterima oleh sel reseptor khusus pada masing-masing indera. Jadi kalau semama rangsangannya itu berupa cahaya, maka yang menerima itu penglihatan. Kalau berupa suara, yang menerima pendengaran. Kalau berupa aroma, yang menerima adalah penciuman. Kalau berupa rasa, yang menerima pengecap. Kalau berupa suhu, yang menerima adalah peraba. Lalu di sini ada proses transduksi. Jadi 5 panca indera tadi itu mengubah informasi menjadi impuls syaraf yang diteruskan ke otak untuk diproses. Jadi kalau tadi ya ada cahaya masuk, diterima oleh otak, diterima oleh mata tadi ya, penglihatan tadi. Itu informasi itu diubah jadi impuls ke syaraf, diteruskan ke otak. Jadi otak itu mengetahui kalau itu ada sebuah cahaya masuk yang memperlihatkan suasana sekitar, kayak gitu contohnya. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek atau peristiwa dengan menyimpulkan atau memberikan makna atau menafsirkan stimulus indrawi atau sensori stimuli. Persepsi juga diartikan sebagai pemberian makna terhadap sensasi. Sensasi merupakan bagian dari persepsi.
Contoh, ketika Rizka mencium wangi bunga, Rizka mengalami sensasi. Ia menyadari wewangian tersebut sama dengan parfum yang sering dikenakannya. Kesadaran atau interpretasi Rizka terhadap wewangian bunga itulah yang disebut dengan persepsi. Persepsi ditentukan oleh faktor perhatian, faktor situasional, dan personal. Persepsi yang pertama ditentukan oleh faktor perhatian. Kenneth Anderson mengatakan bahwa perhatian merupakan proses mental ketika stimulus menonjol dalam kesadaran saat stimulus lainnya melemah. Menurut Rahmat 2011, perhatian ditentukan oleh faktor eksternal dan internal yang meliputi faktor eksternal yaitu 1. Gerakan. Secara visual, individu tertarik pada objek-objek yang bergerak. Intensitas stimuli, individu cenderung memerhatikan stimulus yang lebih menonjol dari stimulus yang lain. Yang ketiga, kebaruan, yaitu hal-hal yang baru, yang berbeda dan akan menarik perhatian individu. Yang keempat, perulangan, yaitu hal-hal yang disajikan berkali-kali, apalagi disertai dengan penambahan variasi akan lebih menarik perhatian. Kemudian faktor internal. Faktor internal ada dua, yaitu biologis dan sosiopsikologi. Yang pertama, biologis. Kondisi biologis individu mempengaruhi perhatian terhadap stimuli. Misal, saat seorang merasa lapar, maka perhatiannya akan lebih banyak tertuju pada makanan. Yang kedua, sosiopsikologi, yaitu sikap individu, kebiasaan, motivasi akan mempengaruhi perhatian. Yang kedua, faktor personal atau faktor fungsional. Faktor personal meliputi kebutuhan, pengalaman masa lalu, suasana emosional, latar belakang budaya, kerangka rujukan, dan hal-hal lain yang termasuk faktor personal. Disinilah Craig dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi pertama, yaitu persepsi bersifat selektif secara fungsional. Artinya bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi individu biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Faktor situasional dan faktor struktural. Menurut Gestalt, jika individu mempersepsikan sesuatu, maka ia tidak melihat bagian-bagiannya, melainkan akan mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Kohler juga menambahkan bahwa jika individu ingin memahami suatu peristiwa, maka harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Jelasnya, untuk memahami seseorang, individu harus melihatnya dalam konteks, dalam lingkungannya, atau dalam masalah yang dihadapinya. Dari sinilah Craig dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi kedua, yaitu medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti oleh individu. Meskipun stimulus yang diterima individu tidak lengkap, individu akan melengkapinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang dipersepsi. Craig dan Crutchfield kemudian merumuskan dalil persepsi ketiga, bahwa sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu dianggap sebagai anggota sebuah kelompok, maka semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya dengan efek asimilasi atau kontras. Asimilasi merupakan sifat kelompok yang menonjol atau melemahkan sifat individu, sedangkan kontras merupakan kecenderungan individu memberikan penilaian berlebihan jika individu melihat sifat objek persepsi bertolak belakang dengan sifat kelompoknya. Contohnya seperti skandal seks yang dilakukan oleh tokoh agama dipersepsikan lebih buruk daripada skandal seks yang dilakukan oleh seorang artis. Kemudian, Craig dan Crutchfield juga merumuskan dalil persepsi keempat, yaitu objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama atau prinsip kesamaan dan kedekatan. Seringkali terjadi hal-hal secara bertegak. Seringkali
terjadi hal-hal secara berdekatan yang dianggap berkaitan atau memiliki hubungan sebab akibat. Memori memiliki peran penting pada proses persepsi dan berpikir. Memori merupakan sistem yang terstruktur, sehingga organisme mampu merekam fakta tentang dunia serta menggunakan pengetahuannya untuk berperilaku. Terdapat 3 proses yang dilewati memori, yaitu yang pertama ada perekaman, merupakan proses pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal. Yang kedua, penyimpanan, merupakan penentuan lamanya informasi disimpan oleh manusia, dalam bentuk apa dan bagaimana. Yang ketiga, ada pemanggilan, yaitu penggunaan informasi yang disimpan. Pada proses pemanggilan terdapat 4 cara, yaitu yang pertama ada recall atau pengingatan, merupakan suatu proses untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi. Seperti contoh, apa yang dimaksud dengan memori? Nah, pertanyaan seperti ini mendorong individu untuk mengingat kembali sesuatu yang tersimpan dalam memori. Yang kedua ada recognition atau pengenalan, merupakan suatu proses mengingat dengan cara mengenal kembali. Seperti contoh, siapa nama Presiden pertama Indonesia? Yang kedua ada relearning atau belajar lagi, merupakan suatu proses menguasai kembali informasi yang telah diperoleh individu seperti menghafal. Yang terakhir ada redintegrasi, yaitu suatu proses mengkonstruksi masa lalu individu melalui petunjuk memori kecil seperti bau tertentu, tempat, nama, dan sebagainya. Berpikir adalah proses sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir menggunakan lambang verbal, angka, kali, bagi atau pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maupun lambang grafis atau gambar yang mengartikan objek atau peristiwa yang ada dalam benak individu. Digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, menetapkan keputusan, dan menghasilkan kreativitas. Ada 2 jenis berpikir yang digunakan individu, yaitu berpikir austik seperti melamun, fantasi, dan menghayal, dan berpikir realistik atau nalar, yaitu berpikir sesuai dengan realitas. Berpikir realistik ada 3 macam, yaitu berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan hal-hal umum. Contohnya, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Sandi adalah siswa SMK, jadi Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus kemudian menyimpulkan secara umum. Contohnya, Devi rajin belajar, dia mendapatkan nilai yang bagus. Yuda rajin belajar, dia mendapatkan nilai yang bagus. Tika rajin belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan nilai yang bagus. Yang ketiga, berpikir evaluatif, yaitu berpikir secara kritis, menilai ide atau gagasan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi intinya adalah sebuah komunikasi terjadi melalui beberapa proses yang dimulai dari sensasi, yakni proses menangkap stimulus melalui panca indera tadi, tapi belum terjadi sebuah pemaknaan. Pemaknaan sendiri terjadi pada persepsi, yaitu proses penyimpulan atau pemberian makna atau menafsirkan stimulus indrawi. Kemudian informasi tersebut menuju ke sistem memori, yaitu menyimpan informasi, kemudian berlanjut ke berpikir, yakni proses pengolahan informasi yang melibatkan proses sensasi, persepsi, dan memori. Dan di tahap yang akhir yaitu terjadilah komunikasi interpersonal, yaitu proses penerimaan informasi, pengolahan, penyimpanan, dan pemanggilan atau penggunaannya kembali. Yaitu tadi presentasi singkat dari kelompok kami, mungkin banyak kurangnya dan ada
ketidaksempurnaan. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan di e-learning maupun WA group ya. Terima kasih pada Bu Evi dan teman-teman. Sebelumnya kami juga mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.